Oke, udah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Finlandia, selamat siang waktu Indonesia. Hari ini kita melanjutkan topik yang juga sudah dimulai dari minggu lalu, yaitu webinar series persiapan kuliah di Finlandia. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana sih administrasi, pendaftaran, semua proses paperwork lah ya, untuk mengapply beasiswa untuk kuliah di Finlandia. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang beasiswa yang ditawarkan atau yang tersedia baik dari Indonesia melalui LPDP dan juga dari program-program di Eropa seperti Erasmus dan dari beasiswa universitas. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita ada narasumber dan juga moderator yang akan memandu acara. Moderator akan dipimpin oleh Mas Ahmad. Nah, nanti Mas Ahmad akan membawa acara ya untuk memoderasi narasumber. Kemudian narasumber pertama ada Faya Anya Tasya. Ya, mungkin saya hai dulu. Atau Hai, ya, halo. ya. Terus yang narasumber kedua ada Muhammad Faiz. Faiz, halo. Ya. Faiz ready? Halo. Ya. Ya. Terus kemudian ada Aditya Iqbal Bagaskara. Narasumber tiga. Iqbal is shortnya. Ya, Iqbal. Dan terakhir ada Revo Ilmiah Akbar. Revo. Halo semuanya. Oke. Ya udah, mungkin kita bisa mulai aja. Langsung saya arahkan, saya alihkan ke Mas Ahmad. Bisa langsung kita mulai acaranya. Halo, terima kasih Kak Prima. Perkenalkan saya Ahmad, saya akan menjadi moderator untuk sesi kedua webinar series PPI Finlandia hari ini. Sekarang di Indonesia sekitar jam 1 ya, waktu Indonesia Barat, dan di sini masih jam 8, matahari belum terbit dan kita semua keding ya. Oke, sekarang pertama kita mulai dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Fayanara Anyatas ya, mahasiswi Master Program Computer Science University of Helsinki, dan riwayat pendidikannya itu adalah S1 Ilmu Komputer dari Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan graduate of the Blibli Future Program 2.0 dan kesibukan saat ini adalah kuliah sambil memakai kacamata hitam. Ya, oke, for Faya, I give you the floor. Oke, thank you. Selamat pagi teman-teman yang di Finland dan selamat siang buat teman-teman yang di Indonesia. Aku share screen dulu ya sebentar. Oke. Apakah kelihatan slide-nya? Iya, kelihatan. Oke, siap. Kalau gitu, kita boleh langsung mulai aja, salah klik. Oke. Wait, guys. Sorry. Oke. Alright, pada hari ini aku akan jelasin tentang beasiswa LPDP untuk master degree di Finland. Ini sedikit profil aku aja sih yang tadi juga udah disebutin ya. Aku S1 di Universitas Indonesia, ilmu komputer, terus sempat kerja juga di Blibli sebagai software engineer, terus sekarang lanjut S2 di University of Helsinki, Master of Computer Science. Nah, lanjut, jadi untuk beasiswa LPDP itu untuk S2 itu sebenarnya ada banyak banget skemanya gitu. Yang pertama ada beasiswa reguler, itu beasiswa umum yang biasa, jadi
yang untuk mahasiswa untuk S1 yang ingin lanjut S2 di dalam negeri dan di luar negeri. Terus yang kedua itu juga ada beasiswa co-funding, itu buat beasiswa yang, jadi misalkan kamu punya beasiswa lain, terus tapi misal let's say beasiswanya itu cuma dari kampus doang gitu, terus kamu butuh beasiswa tambahan dari LPDP buat biaya hidup kamu, itu kamu bisa daftar yang co-funding. Terus yang ketiga ada beasiswa perguruan tinggi dunia, itu beasiswa buat kampus-kampus top 10 dunia kayak Harvard, Oxford, dan kawan-kawan gitu. Terus ada juga beberapa beasiswa, skema beasiswa lain kayak contohnya entrepreneurship, afirmasi, targeted, dan untuk dosen gitu. Tapi aku nggak akan bahas itu di sini karena di luar skopnya gitu. Terus untuk yang beasiswa reguler, jadi itu di tahun 2021 kita bisa daftar ke perguruan tinggi yang ada di daftar perguruan tinggi LPDP, dan di daftar perguruan tinggi LPDP di Finlandia itu yang terdaftar cuma saat ini baru 2 universitas aja, yaitu yang pertama University of Helsinki dan yang kedua Aalto University untuk semua jurusan. Jadi sayang banget kalau sekarang sih belum kebuka untuk universitas-universitas lain gitu. Terus ada 2 macam juga caranya untuk daftar yang beasiswa reguler ini. Yang pertama, kamu udah punya LOA duluan, LOA unconditional. Syaratnya cuma yang pertama pastiin LOA unconditional itu terdaftar di perguruan tinggi LPDP, yaitu yang University of Helsinki atau Aalto University. Dan yang kedua, pastikan waktu intake-nya sesuai dengan peraturan LPDP. Gitu. Atau kalau kamu belum punya LOA unconditional sebelumnya, bisa pakai jalur yang tanpa LOA unconditional, jadi kamu daftar LPDP-nya dulu, baru habis itu kamu pilih 3 perguruan tinggi, bisa campur dalam negeri atau luar negeri, yang penting jurusannya itu sama atau sejenis. Terus dokumen apa aja yang perlu disiapin buat daftar LPDP? Yang pertama itu KTP, terus yang kedua itu ya sertifikat bahasa, bisa TOEFL atau IELTS. Kalau misalkan TOEFL, IBT 80, terus yang akademik 58, yang IELTS minimal 6,5. Terus yang ketiga, butuh surat rekomendasi juga. Kalau udah bekerja berarti surat rekomendasinya dari atasan. Kalau belum berarti bisa dari akademisi yang di kampus sebelumnya gitu. Terus ijazah S1 ada minimal IPK juga, yaitu minimal IPK-nya 3 dari 4. Terus transkrip nilai, terus surat pernyataan sesuai format LPDP, ini nanti bakal dikasih ketika kamu daftar, sama ya LOA-nya kalau ada gitu. Terus benefit apa aja sih kalau kamu dapat LPDP itu? Yang pertama itu biaya pendidikan, jadi biaya pendaftaran, SPP, tunjangan buku, penelitian, tesis, seminar, publikasi itu semua di cover. Terus kamu juga dapat biaya pendukung seperti biaya transportasi dari Indo ke Finland, terus aplikasi visa, residence permit, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, dan biaya keadaan darurat. Kayak gitu. Terus ini buat lengkapnya bisa langsung buka aja di websitenya LPDP. Buat bisa baca juga panduan, buku panduan LPDP-nya gitu. Nah, terus kalau tahapan LPDP, jadi berdasarkan pengalaman aku sendiri di tahun 2021 ini, jadi aku ikut LPDP yang tahun 2021 ini di bulan Juni, terus masuk kuliah di September 2021. Tahapannya itu ada 3. Yang pertama ada seleksi administrasi, terus yang kedua ada seleksi substansi, akademik dan kebangsaan, dan yang terakhir ada seleksi wawancara. Nah, di seleksi administrasi itu tahapannya itu yang pertama upload dokumen-dokumen tadi, terus ada beberapa isian kayak formulir gitu, kayak tentang penilaian diri kita, terus ada CV juga, tapi dalam bentuk isian gitu, jadi kayak
riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat penghargaan kayak gitu. Terus harus bikin juga esai komitmen kembali ke Indonesia dan kontribusi pasca studi sesuai dengan jurusan yang kamu ambil gitu. Terus yang kedua itu ada seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Ini juga tesnya itu online, via online. Nah, bentuknya itu yang substansi akademik itu mirip kayak psikotes gitu. Jadi ada soal-soal matematika, bahasa, dan logika kayak gitu. Terus yang tes kebangsaan itu kayak tes psikologi tentang kayak nasionalisme kamu gitu sih, basically. Nah, terus, maaf, ini yang terakhir harusnya seleksi wawancara. Maaf banget, lupa diganti. Itu range waktunya rata-rata itu 30 menit sampai 1 jam. Terus ada 2 orang pewawancara, itu akademisi sesuai jurusan yang kamu ambil, dan psikolog. Terus wawancaranya juga pakai 2 bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, yang ditanyain itu seputar kayak diri kamu, terus motivasi diri, ngapa daftar LPDP, terus rencana studi dan rencana kontribusi. Gitu. Nah, terus ini sedikit tips dari aku berdasarkan pengalaman aku kemarin pas daftar. Jadi menurut aku yang paling penting pertama itu just be yourself, be confident. Karena setiap orang itu kan pengalamannya beda-beda, pengetahuannya beda-beda, strength and weakness-nya beda-beda gitu. Jadi bikin supaya kayak esai kamu tuh nunjukin diri kamu gitu, supaya kelihatan kayak integritas dan sincerity kamu gitu dalam mendaftar LPDP ini gitu. Terus yang kedua juga be honest. Jadi saran menurut aku jujur aja gitu. Kayak for example kayak aku jujur banget kemarin tentang kekurangan aku gitu, dan menurut aku selama kamu bisa jelasin gitu apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kekurangan kamu gitu, aman-aman aja sih gitu. Terus yang ketiga itu be clear with your vision. Jadi menurutku ini juga penting karena menurut aku LPDP itu nyari orang yang jelas gitu. Setelah pasca studi itu kamu mau ngapain sih ke Indonesia gitu. Makanya esai kontribusi pasca studinya itu dibikin serinci mungkin yang kamu bisa. Kayak ini juga kayak tips yang keempat, serinci mungkin yang kamu bisa. Jadi kayak benar-benar kamu tuh bisa definisiin gitu setiap di tahun pertama kamu setelah pasca studi itu kamu mau apa, di tahun kedua pasca studi itu kamu mau apa gitu. Jadi kalau misalkan kamu bisa jelasin itu tuh pihak LPDP tuh bisa lebih yakin gitu untuk milih kamu gitu. Terus yang kelima itu di esainya saran aku bisa dimasukin data juga tentang permasalahan Indonesia saat ini yang mau kamu solve gitu. Terus juga di-review dan di-proofread esainya dan mastiin esainya itu tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diminta dalam esainya. Dan yang terakhir menurutku juga punya research experience atau kontribusi dalam bidang apapun bisa membantu sih kayak gitu. Udah sih kalau dari aku itu aja. Thank you. Thank you Kak Faya untuk presentasinya mengenai LPDP. Jika seandainya ada pertanyaan mengenai proses LPDP, serta juga jika seandainya ada pertanyaan juga kepada Kak Faya sendiri, mungkin bisa ditanyakan lewat Q&A-nya supaya kita bisa baca dan kita bisa tampung nanti ya. Sebetulnya sih baru ada satu ya yang ya ada pertanyaan dan mungkin dan karena kita masih ada waktu mungkin kita jawab saja ya sekarang. Kak Faria, apakah IP di bawah 3 itu masih bisa dapat beasiswa LPDP? Kalau untuk itu aku nggak yakin sih, soalnya itu emang
minimum IPK standarnya. Tapi menurut aku, kalau aku pribadi ya, kalau misalkan IP aku di bawah 3, aku bakal coba tetap daftar aja sih. Kayak nothing tulus gitu. Dan menurut aku kalau misalkan dari segi lainnya aku memenuhi gitu, kayak IELTS-nya, terus kayak kontribusi aku banyak, terus punya research experience gitu, dan bisa nunjukin kalau aku emang nantinya bisa berkontribusi gitu pasca studi, menurut aku coba aja sih gitu. Oke, dan menurut Kak Faya LPDP bisa nggak ceritain pengalaman Kak Faya dulu waktu mau apply LPDP-nya itu kayak gimana? Jadi waktu interview prosesnya itu how did you feel gitu kan? Siapa tuh supaya para partisipan yang lainnya yang tertarik ada gambaran nantinya nanti prosesnya seperti apa dan experience first-hand-nya kayak gimana gitu. Oke, kalau aku kemarin itu, aku kebetulan alhamdulillah keterima di University of Helsinki duluan, itu di bulan Maret, jadi aku udah punya LOA-nya, tapi aku masih cari beasiswanya gitu kan. Barulah di bulan Juni itu sebenarnya aku dikasih tahu temenku gitu kalau LPDP buka gitu. Soalnya kan tahun lalu LPDP itu bukanya cuma untuk yang perguruan tinggi dunia gitu kan. Jadi aku sebenarnya tahun ini nggak berekspektasi gitu kalau LPDP itu buka, tapi ternyata alhamdulillahnya dia buka untuk yang banyak yang beasiswa reguler yang untuk banyak universitas di dunia gitu, dan alhamdulillahnya juga University of Helsinki termasuk gitu dalam situ. Terus akhirnya aku daftar. Terus aku baca di buku panduannya gitu, kalau paling cepat itu untuk intake September 2021 gitu. Jadi kan masih sesuai sama LOE-ku. Jadi kenapa itu aku daftar beasiswa LPDP yang lewat jalur LOE gitu. Terus untuk yang tahap pertamanya sih, karena biasanya kan kalau kita daftar universitas, rata-rata dokumen-dokumennya itu udah ready gitu kan ya. Jadi cuma dokumen-dokumennya mostly cuma ya tinggal di-upload aja sih. Terus yang agak kesulitan itu bikin esai sih. Karena esainya lumayan panjang, 1.500 kata gitu. Terus kan harus sedetail mungkin gitu ya tentang apa yang mau kamu lakuin di Indonesia pasca studi gitu. Terus menurut aku formula paling gampang itu untuk kontribusi pasca studi itu ngegabungin apa yang kamu suka dan apa yang kamu pelajari sih. Jadi kayak yang kamu tertarik itu apa, yang kamu suka itu apa, dan yang kamu pelajari di S2 itu apa, terus kamu gabungin dan gimana itu bisa berkontribusi untuk Indonesia gitu. Menurut aku kayak gitu. Jadi kemarin aku pakai formula itu, jadi let's say yang aku suka itu main game, terus yang aku interest itu edukasi, terus yang aku pelajari di S2 itu ilmu komputer. Jadi cukup nyambung, kontribusinya itu yang membuat edukasi menjadi menyenangkan gitu, dengan teknologi yang aku pelajari di S2 kayak gitu. Terus juga aku minta tolong sih sama teman aku, ada dia alumni LPDP juga gitu. Aku minta tolong review, minta tolong proofread gitu. Terus dia bilang coba ditambahin data gitu dalam esainya gitu supaya lebih meyakinkan gitu. Udah aku tambahin, terus udah akhirnya udah selesai esainya, terus aku submit. Nah terus kayak sekitar seminggu kemudian itu udah muncul sih hasilnya gitu, kalau kita lolos tahap 1 atau enggak. Terus alhamdulillah lolos. Jadi tahap kedua itu yang tes seleksi akademik dan kebangsaan gitu. Nah terus yang tes seleksi kebangsaan itu baru sih menurut aku. Kayaknya tahun lalu tuh nggak ada. Soalnya aku nanya ke semua teman-teman aku itu, tes seleksi kebangsaan tuh ngapain sih? Terus kata mereka, nggak tahu, kok nggak ada gitu. Oh iya, gitu. Terus aku pikir dari namanya gitu kan, itu kayak, oh mungkin kayak PKN kali ya, kayak oh DPR, MPR, Pancasila, dan segala macam kayak gitu. Terus aku udah belajar, terus ternyata soalnya jauh. Ya.
Ternyata soalnya kayak lebih ke kayak soal wawancara gitu sih, psikologi gitu, kayak tentang nasionalisme kamu, kayak eh kayak gimana sih sikap kamu ketika ada perbedaan pendapat dengan anggota yang beda suku, kayak gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya sangat jauh dari PKN dan Pancasila ya. Maksudnya itu apa ya? Kayak lebih ke pengamalan nilai-nilai Pancasila kali, kayak gitu. Terus udah, habis itu nanti kayak seminggu kemudian juga muncul skornya gitu. Terus alhamdulillah lanjut ke yang seleksi wawancara. Nah, terus nanti di seleksi wawancara itu kamu bakal dikasih tanggal hari apa wawancaranya, terus kelompok berapa. Jadi bentuk wawancaranya itu lewat Zoom sih, wawancara lewat Zoom. Terus itu nanti ada 2 orang yang bakal nanya-nanyain kamu. Itu ada satu itu akademisi dari bidang yang kamu ambil. Jadi kok contoh aku kan ilmu komputer, jadi akademisinya itu dari bidang teknologi juga gitu sama-sama. Terus sama satu lagi itu psikolog gitu. Nah, terus menurut aku yang ditanya-tanyain itu wajar sih, I mean normal. Jadi kalau misalkan kamu suka baca kayak di Quora gitu, kayak beasiswa LPDP, wawancaranya serem banget, terus nanyanya nyeleneh-nyeleneh, itu enggak sih, menurutku itu enggak benar. Jadi kalau sekarang, kalau dari pengalaman aku, wawancaranya itu yang ditanyain itu benar-benar tentang kenapa kamu daftar LPDP gitu, terus kayak motivasinya apa, rencana studinya apa, terus rencana kontribusinya apa, benar-benar enggak keluar dari skop itu gitu, yang ditanyain gitu. Terus itu juga pakai 2 bahasa, kayaknya ini tergantung sih kamu ngambil dalam negeri atau luar negeri. Jadi karena aku ngambil luar negeri, jadi 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Jadi sistemnya itu kalau misalkan pewawancaranya tiba-tiba ngomong dalam bahasa Inggris, berarti kamu harus jawab dalam bahasa Inggris. Tapi kok pewawancaranya nanya dalam bahasa Indonesia, itu jawabnya pakai bahasa Indonesia gitu. Terus selama wawancara sih deg-degan pasti sih. Kayak sebelum wawancara aku nggak bisa tidur deh. Karena takut kan mau ditanyai apa gitu kan. Terus tapi ternyata baik-baik banget wawancaranya. Jadi nggak kayak yang menekan, terus yang galak, terus kayak dites-tes apa gitu, kayak dipotong-potong jawabannya gitu, enggak sih. Jadi normal-normal aja, baik banget gitu. Terus kalau yang psikologi itu nanyanya lebih ke kayak tentang diri kamu sih, kekurangan, kelebihan, terus pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang tidak membanggakan, kayak gitu-gitu. Gimana cara kamu menghadapi diri ketika stres, ketika hal nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kayak gitu-gitu. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan seputar itu gitu sih. Terus kalau udah selesai seleksi wawancara, nunggu sekitar seminggu atau 2 minggu gitu untuk lihat hasilnya, dan alhamdulillah keterima sih gitu. Gimana sih? Oke, terima kasih Kak Faya untuk ceritanya. Benar-benar membantu. Kelihatannya memang sangat digambarkan sekali ya waktu masuk, waktu apply-nya, tesnya, interview-nya, dan pada saat akhirnya udah bisa menghela napas, alhamdulillah gitu kan, bisa langsung lanjut. Oke, ya Kak Faya, ada beberapa pertanyaan juga yang di Q&A. Mungkin Kak Faya bisa bantu type answer juga. Nanti kalau ya, dan nanti kita juga akan menampung pertanyaan-pertanyaan juga nanti untuk Q&A sisi akhir. Jika seandainya ada partisipan yang ingin bertanya lebih lanjut, mohon ditanyakan di Q&A, bukan di chat ya. Nanti kalau di chat bisa agak ketimbun. Oke, thank you Kak Faya. Sekarang kita lanjut ke Kak Muhammad Faiz. Kak Faiz, di mana engkau? Oh, nggak ada ya. Hai Kak Faiz. Kak Faya bisa dimatikan dulu share screen. Sorry banget nih, aku nggak tahu gimana cara matiinnya. Oh, bentar. Nah, ini aku yang matiin. Thank you. Sama-sama.
Ya, sekarang selanjutnya narasumber kita adalah Kak Faiz. Jadinya Kak Faiz itu merupakan mahasiswa Master of Computer Communication and Information Science in Aalto University. Riwayat pendidikannya adalah S1 Ilmu Komputer UI. Kesibukan saat ini merupakan master student serta freelance programming tutor. Dan Kak Faiz juga merupakan awardee Aalto University Scholarship serta memiliki kontribusi ke buku Advances in Path-Based Ontology Engineering. By contributing a chapter titled A Pattern-Based Enrichment of Wikidata from Open Data Using OD2WD. Jika seandainya ada yang mau tanda tangan bukunya atau mau tanya apakah bukunya dijual di Gramedia, bisa tanya langsung ke Kak Faiz. Oke, Kak Faiz, I welcome you to the floor. Oke, terima kasih sebelumnya Kak. Oke, ini coba saya share screen dulu. Oke, selamat pagi pada rekan-rekan panelis dan selamat siang untuk kawan-kawan peserta. Pada kesempatan kali ini, nama saya Muhammad Faiz, akan memberikan sedikit presentasi mengenai beasiswa Universitas Aalto, khususnya untuk jenjang studi master atau S2 gitu ya. Oke, jadi perkenalan sedikit lagi, nama saya Muhammad Faiz, bisa dipanggil Faiz. Saya mengikuti program master di CCIS sesuai yang sudah dijelaskan di awal dengan mengambil major Computer Science dan Research Track Web App Technology and Science Track di Aalto University. Sebelumnya saya seperti rekan saya Faya juga menempuh pendidikan di S1 Ilmu Komputer UI sama juga dengan Master F1 nanti gitu. Oke, mungkin karena kita ingin membahas mengenai beasiswa Universitas Aalto, ada baiknya kita sedikit mencari tahu dulu apa itu Universitas Aalto gitu ya. At least back then I do not know what University of Aalto is gitu. Jadi Universitas Aalto ini ada sebuah universitas yang terletak di Greater Helsinki area di Finlandia, dengan kampus utama kami berada di Otaniemi di Espoo yang terletak basically persis di samping Helsinki gitu ya. Kampus ini masih baru berdiri pada tahun 2010 dan merupakan gabungan dari 3 universitas yang dulu ada di Helsinki. Ketiga universitas ini sudah berdiri semenjak akhir abad ke-19, jadi kita mempunyai sejarah yang panjang mengenai riset dan mencetak sarjana dan master dan mahasiswa lainnya. Untuk ranking secara dunia berdasarkan ranking QS, kami menempati ranking 127 secara universitas dan masuk ke urutan ke-9 dalam QS Top 50 Under 50 World University Ranking. Di Aalto tersedia berbagai macam jurusan. Beberapa jurusan kami menempati peringkat nomor 1 di Finlandia berdasarkan ranking QS. Ada seperti jurusan seni yang menempati peringkat 6 dunia, dan jurusan saya ilmu komputer yang menempati ranking 96 dunia, dan ada jurusan bisnis dan manajemen yang peringkat 71 dunia gitu ya. Dan di sebelah kiri ini ada salah satu contoh gedung fakultas kami. Ini adalah gedung fakultas ilmu komputer, Socias Building in our university gitu. Oke, jadi mengenai apa itu beasiswa Universitas Aalto gitu ya. Jadi sesuai namanya, beasiswa Universitas Aalto ini adalah beasiswa yang disediakan oleh Universitas Aalto untuk para mahasiswanya yang belajar di Universitas Aalto dan liable untuk membayar tuition fee atau SPP gitu ya. Jadi ini hanya bisa diikuti dan diperebutkan oleh mahasiswa non-European Union citizens, karena untuk mahasiswa intra-European Union citizens tidak perlu bayar SPP gitu ya. Nah, untuk yang didanai, untuk pendanaan yang diberikan hanya untuk mengcover SPP atau tuition fee, dan terdapat 2 jenis beasiswa, ada kategori yang 100% didanai dan yang 50% didanai. Untuk saya sendiri, alhamdulillah mendapatkan yang 100% didanai, jadi basically mendapatkan tuition fee waiver gitu ya. Lalu selanjutnya, pada pembukaan dan proses pendaftaran tahun ini hingga tahun 2024 terdapat beasiswa yang bisa dikombinasikan dengan beasiswa ini. Itu ada beasiswa yang diberikan oleh Finnish Ministry of Education,
dia menawarkan one time stipend sebanyak 5.000 euro gitu ya. Uang ini hanya diberikan satu kali dan akan ditransfer ke rekening Bank Finlandia para penerimanya ketika para penerima sudah tiba di Finlandia gitu. Untuk syarat-syaratnya tidak ada syarat tambahan, at least in my case, dan setahu saya di Universitas Aalto secara keseluruhan juga tidak ada syarat tambahan. Jadi basically pendaftar tidak perlu membuat dokumen baru dan bisa menggunakan dokumen yang sama dengan yang digunakan untuk mendaftar ke program master yang diinginkan gitu. Lalu kedua beasiswa di atas ini tidak memberikan ikatan apapun setelah lulus gitu ya. Jadi para penerima bisa bertahan di Finlandia, bisa kembali ke Indonesia maupun pindah ke tempat lain tanpa adanya ikatan untuk harus pergi ke suatu tempat ataupun harus bertahan di Finlandia gitu. Oke, untuk cara mendaftarannya ini adalah one of the best part of this scholarship gitu ya. Untuk pendaftarannya basically hanya dengan mengklik dua tombol yang ada di form pendaftaran gitu. Jadi ini adalah screenshot dari website pendaftarannya, bisa dicari di lamannya Aalto gitu. Nanti ketika sudah sampai di form pendaftaran ini, Anda akan mengisi beberapa informasi terlebih dahulu, nama, prodi yang diinginkan, dan lain sebagainya. Di bagian agak akhir, Anda akan ditanya dua pertanyaan ini, dan hanya dengan mengklik yes, I apply for university scholarship, dan yes, I apply for Finland scholarship, maka beasiswa Anda akan secara otomatis terdaftar dan mengikuti proses seleksi dari beasiswa ini. Oke, ini ada sedikit timeline untuk proses pendaftaran di Aalto secara keseluruhan pada tahun ini. Ini saya lihat cukup mirip atau bukan sangat mirip sekali dengan proses yang saya ikuti tahun lalu. Pendaftaran dibuka semenjak 1 Desember lalu dan akan berlangsung sampai dengan 3 Januari mendatang. Lalu pengumuman akan diberikan pada akhir bulan Maret, dan pada pengumuman admission result itu juga akan diberitahu apakah scholarship-nya keterima atau tidak, dan jenis scholarship apa yang berhasil didapatkan. Jadi sekaligus dikasih tahu semua. Di Aalto juga ada menerapkan sedikit sistem waiting list. Jadi ketika di admission result diberitahu bahwa Anda masih waiting list, maka Anda akan menunggu di waiting list. Jika terdapat mahasiswa yang di-offer namun tidak mengambil, maka Anda bisa berkesempatan untuk maju gitu ya, dan menerima offer secara penuh dari Aalto. Oke, kalau mau ngomong dengan beasiswa tadi, kita bisa melihat bahwa beasiswa tadi hanya meng-cover SPP saja gitu ya. Cuman kalau mungkin ada yang khawatir dengan biaya hidup di Finlandia seperti apa, walaupun tidak diberikan beasiswa insentif secara uang, kami para pelajar di Finlandia menikmati berbagai macam potongan dan kemudahan dalam menjalani hidup sehari-hari gitu ya. Jadi seperti tempat tinggal, jadi di tempat tinggal untuk semua pelajar di Finlandia saya kira bisa menyewa melalui student housing. At least in Helsinki case, student housing yang diberikan itu harganya cukup miring sekali gitu ya, bisa sampai tengah harga pasar atau bahkan lebih murah lagi gitu ya. Dan ini juga tersedia berbagai macam tipe dan lokasi yang bisa dipilih gitu ya, jadi bukan seperti asrama yang hanya ada di satu tempat gitu. Dan masa sewanya tentu saja hanya berlaku selama masa studi gitu ya, selama studi ya tidak perlu tinggal di situ lagi. Lalu untuk transportasi umum untuk kawasan Helsinki sendiri, kami juga ada diskon untuk tiket abodemen selama bulanan gitu. Jadi selama 1 bulan kita bisa menggunakan semua jenis transportasi umum yang ada di Helsinki gitu. Dan harganya untuk student bisa lumayan jauh lebih murah gitu ya. Saya kira harganya kurang lebih setengah dari harga warga pada umumnya gitu. Selanjutnya juga ada bantuan untuk biaya makan. Di Helsinki sendiri dia berbagai macam kantin mahasiswa yang tersebar di basically segala penjuru kota gitu, dan biaya makannya hanya 2,7 euro untuk sekali makan, sudah cukup kenyang gitu ya. Dan ini almost like 80% more cheaper than the usual restaurants here in Helsinki, yang biasanya sekali makan bisa sampai belasan euro gitu. Dan terakhir kita juga menikmati berbagai diskon yang biasanya diberikan oleh para pemegang kartu pelajar
kartu pelajar ya, biasanya berbentuk digital seperti yang ada di gambar ini gitu ya. Ini bisa dipakai di berbagai macam toko, baik online maupun offline, dan bisa memberikan additional benefits atau enggak diskon ketika Anda berbelanja di toko tersebut. Oke, ini saya ingin memberikan sedikit tips persiapan pendaftaran dibangun berdasarkan pengalaman saya sebelumnya gitu ya. Jadi tentu paling pertama adalah persiapan dokumen, ya terutama dokumen yang berhubungan dengan kampus, yaitu ada ijazah, transkrip, dan juga tentu saja ada surat reference letter kalau diminta gitu ya. Anda harus menghubungi mungkin dosen Anda terdahulu, atau bisa juga sebenarnya meminta ke atasan tempat Anda bekerja. Lalu selanjutnya kita perlu melakukan riset menyeluruh mengenai prodi tujuan, bisa dipelajari kurikulum apa yang ditawarkan, dan pelajari apakah ada fakulti atau anggota fakultas yang mempunyai topik riset yang sesuai dengan yang Anda inginkan gitu ya. Dan kalau bisa selaraskan juga dengan rencana yang Anda tuangkan dalam motivation letter. Untuk Aalto sendiri kita mempunyai sebuah website yang cukup secara komprehensif, memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Ini ada websitenya, yaitu into.aalto.fi. Bisa cari aja, atau kalau nggak tahu linknya bisa cari di Google, into spasi Aalto. Di sini akan diberikan informasi mengenai semua prodi beserta kurikulumnya, beserta research track yang tersedia, bahkan sampai mata kuliah apa saja yang akan diambil dan ditawarkan di prodi tersebut. Jadi bisa dilihat di sini gitu. Terus yang berikutnya mungkin kita bisa merancang study plan kita, garis besar saja gitu ya. Jadi tertarik topik apa, yang mengambil matkul apa, kalau ada profesor yang sesuai, ya namanya siapa, atau bekerja di lab apa gitu ya. Setelah kita mempunyai study plan, barulah kita bisa membuat motivation letter, mungkin mirip dengan saran rekan saya Faya tadi, kita bisa membuatnya dengan jelas, detail, dan sincere. Saya kira kalau terlalu berlebihan pun akan menjadi nilai minus gitu ya. Jadi try to be honest as possible, dan mungkin ada sedikit tips dari saya adalah start with why, karena namanya motivation ya, maka kampus tentu saja ingin tahu kenapa Anda ingin mendaftar di prodi yang Anda daftar pada pendaftaran ini gitu ya. Terus kalau saya sendiri kemarin saya mencoba untuk rencanakan narasi apa yang ingin saya bawa di motivation letter ini. Kemarin saya menggunakan kerangka seperti ini, yaitu apa yang saya cari, apa yang universitas tawarkan, dan bagaimana keduanya bisa saling melengkapi. Oke, terus terakhir saya ingin meng-share beberapa lesson learned. Ini basically what went wrong during my application process. Jadi pertama, rencanakan proses pendaftaran dan mulai lebih awal, apalagi jika Anda mempersiapkan sembari bekerja seperti saya dulu gitu ya. Jadi terkadang sudah lelah bekerja gitu ya, dan malam-malam masih harus mempersiapkan ini, bisa procrastinate terlalu lama dan kan bisa miss deadline gitu ya. So plan your admission well. Terus berikutnya jangan menggampangkan persiapan dokumen. Permintaan dokumen yang berhubungan dengan kampus terutama bisa menjadi sangat lama. Ada faktor S, kadang kampusnya yang bermasalah, ada yang dokumennya lama, ada yang dokumennya tidak sesuai, ada yang bahkan kantor dokumen yang outright tutup beberapa saat gitu ya. Seperti pengalaman saya dulu gitu. Jadi ya try to take into account this as well. Dan yang terakhir adalah lakukan preset prodi secara menyeluruh gitu ya. Jadi sesuai saya bilang tadi, pastikan topik dan mata kuliah diinginkan ada di prodi tujuan, dan pula pastikan prodi dan track tujuan sesuai dengan minat kita. At least in my cases in computer science, karena di Aalto dan di University of Helsinki ada beberapa mata kuliah yang hanya ditawarkan di Aalto, dan ada juga beberapa mata kuliah yang hanya ditawarkan di Helsinki gitu. Dan bahkan coraknya agak sedikit berbeda gitu. Misalnya untuk computer science di Aalto itu lebih aplikatif dan lintas bidang, sementara di Helsinki mata kuliahnya lebih mendalam secara detail gitu, dan lebih research heavy gitu. I'm not sure, dan saya kira saya nggak bisa mengatakan mana yang better. I think tergantung dengan pribadi masing-masing mana yang lebih cocok. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tunggu kehadiran Anda di kampus kami di hari ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Ya, selamat siang. Terima kasih Kak Faiz untuk presentasinya mengenai Aalto University dan Aalto Scholarship juga ya. Kak Faiz, sempat ada yang nanya ya, karena mumpung kita masih ada waktu. Jadi terkait beasiswa
Alto tuition-nya itu sampai lulus atau dia sebenarnya diperpanjang per semester atau per tahun ya? Kalau Oke. di Alto. Oke, jadi untuk tuition fee yang di cover itu selama 2 tahun. Jadi basically sampai lulus kalau tepat waktu gitu ya. Kalau nanti mungkin dalam 4 tahun itu dalam 4 semester itu belum bisa lulus, maka bisa didiskusikan dengan kampusnya, dan kampusnya mungkin bisa memperpanjang scholarship-nya gitu ya selama 1 semester. Namun jika lebih dari 5 semester maka diminta untuk membayar SPP-nya sendiri gitu. Jadi SPP-nya on basic hanya berlaku selama 4 semester dari awal sampai expected graduation date. Oh, oke. Dan apakah sebetulnya kayak sistem scholarship ini memang sama ya dengan universitas lain? Nanti kan kita juga ada jawaban dari Kak Iqbal juga mengenai Universitas Tampere. Tapi setahu Kak Faiz, apakah standar yang di Alto ini juga dan prosesnya itu juga mirip juga untuk kalau saya mau meng-apply beasiswa di Universitas di Finlandia juga? Nah, kalau untuk universitas lain saya sepertinya kurang tahu ya. Cuma harusnya sih nggak terlalu berbeda jauh sih. Kemudian kalau di Prodi Master di Alto itu apakah semuanya memerlukan study plan ya, atau atau ada tipe masternya yang by coursework atau ada master by research? Ini ada pertanyaan ini di Q&A-nya. Oke, jadi untuk di Alto sendiri sebenarnya study plan tadi tuh bukan diminta sebagai dokumen spesifik ya. Jadi tadi saya meminta untuk merancang study plan agar ketika merancang motivation letter itu lebih lancar gitu, karena kita udah punya plan yang jelas mau mengambil apa yang mau dipelajari dan lain sebagainya gitu. Jadi technically you don't have to have study plan, but it would be much better if you have it. Untuk di Alto sendiri, apakah by research atau by coursework, I think jatuhnya lebih ke by coursework ya. Jadi kita mempunyai course-course yang perlu diambil, dan di akhir kita menyelesaikannya dengan tesis gitu. Cuma kalau di sini misalnya tertarik gabung suatu lab, maka kita bisa dan dibebaskan untuk saya bertanya ke profesornya dan bertanya apakah boleh ya ikut join di lab ini atau tidak gitu. Tapi tidak diwajibkan untuk ikut lab seperti itu sih. Oke, terima kasih Faiz. Jika seandainya ada pertanyaan yang menyusul, nanti kita akan jawab di Q&A sesi akhir ya. Terima kasih Kak Faiz untuk presentasinya. Sekarang kita lanjut ke narasumber berikutnya. Sebentar, aku remove dulu pin-nya. Oke, sekarang selanjutnya dari Kak Aditya Iqbal Bagaskara, Master Student from Tampere University. Waduh, tetanggaan ya. Dan award. Halo Kak Iqbal, apa kabar? More yes. Kak Iqbal juga award di Tampere University Scholarship, serta juga dan saat ini lagi menempuh studinya di Master's Degree in Data Science, University of Tampere. Tampere Leiden. Riwayat pendidikannya itu S1 Cybersecurity Engineering di Tallinn University of Technology dan Estonia. Kesibukan sehari-harinya selain kuliah, sekretaris PPI Finlandia. Dan Kak Iqbal, I give you the floor. Thank you, Mat. Bentar ya, ini aku share screen dulu. Screen-nya kelihatan? Kelihatan. Oke ya. Oke, selamat pagi waktu Indonesia, selamat siang waktu Jakarta. Oh, sorry, waktu Indonesia. Tapi nggak presentation mode ya? Aku presentation mode aja deh. Sebenarnya enggak sih, aku nggak pakai presentation mode karena ini kita bakal banyak open link. Jadi ini akan lebih gampang kalau misalnya mode biasa aja. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Iqbal Bagaskara, panggilan pendeknya biasa Iqbal. Saya Master Degree Student
of Data Science di Tampere University. Jadi ini ternyata aku baru nyadar kalau misalnya sebagian besar semua student yang di sini kita anak-anak computer science, anak-anak IT ya. Ini harusnya mungkin ini webinar juga webinar IT kali ya. Tapi ya lanjut lagi, saya asalnya dari Jakarta. Lalu saya pendidikan S1-nya di Tallinn University of Technology, Estonia. Satu-satunya bukan anak UI juga dari sini. Jadi disclaimer dulu aja, aku mungkin proses aplikasinya akan agak beda karena datangnya bukan dari Indonesia, tapi aku di sini juga hadir salah satu temanku orang Indonesia, Halistia, yang daftarnya juga dari Indonesia, jadi insya Allah kita bakal bisa bantu jawabin pertanyaan yang berhubungan dengan pendaftaran dari Indonesia ya. Oke, jadi Tampere. Perkenalkan, ini adalah 2 gedung dari Tampere University. Sebenarnya ada lebih sih. Maksudnya ini 2 kampus utama. Jadi ada City Center Campus dan satu lagi Hervanta Campus. Ini 2 kampus ini sebenarnya terkoneksi dengan tram dan juga transportasi umum sekitar 30 menit, 20 menitan ya. Aku sebenarnya main kampusnya ada di City Center. Tapi belakangannya aku lebih sering datang ke Hervanta Campus juga, dan menurut aku itu nggak masalah sih, travel in between, bandingkan 20 menit mah nggak kerasa ya, udah berasa pas di Jakarta dulu, 30 menit sejam. Oke, lanjut tentang kota Tampere. Kota Tampere tempat aku tinggal, kota Tampere itu kota inland terbesar di negara-negara Nordik. Jadi sebagai kota-kota besar di negara-negara Nordik itu hampir semuanya di samping lautan ya, kebanyakan di Laut Baltik. Tapi Tampere adalah kota terbesar yang nggak berbatasan dengan laut. Populasinya ada di 385.000 dan ini cukup dengan 2 jam perjalanan pakai bus dan kereta ya dari Helsinki. Kebanyakan teman-temanku yang datang juga dari misalnya Indonesia, mereka biasanya turunnya di Helsinki, terus lanjut naik kereta atau bus. Tapi kebanyakan lebih kereta sih, lebih gampang. Lanjut lagi. Oke, pertanyaan pertama pas aku daftar Tampere University. Ada University of Tampere, ada TAMK, Tampere Amatti Korkeakoulu, University of Applied Science, dan juga Tampere University of Technology. Sebenarnya kalau misalnya kalian ada yang browsing dan bingung tentang ini, kalian bisa, sebetulnya ini 3 universitas ini sejak 2019 sudah gabung jadi satu universitas, yaitu Tampere University. Oke, jadi in a nutshell, aku bakal cerita gimana pendaftaran dan juga proses beasiswanya. Jadi pertama kita harus tahu program apa aja yang ada di Tampere University. Terdapat banyak program di Tampere University, linknya akan ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian nanti lihat presentasi saya, tinggal diklik akan ke link yang akan dituju. Misalnya sekarang misalnya aku karena background computer science, aku akan cari di Faculty of Information Technology and Communication Science. Oke. Setelah itu, aku lihat dari sini program-programnya. Kita harus, pertama kalau kita mau daftar itu, kita harus tahu program yang kita mau ya. Aku di sini 3 program yang aku daftar, ada Data Science, Human Technology Interaction, sama Software and Web Cloud. Enggak, kemarin tuh aku daftar Data Science, Signal Processing Machine Learning, sama Software and Web Cloud. Jadi, ini penting juga sebenarnya sih kalau misalnya kita mau daftar program, sebaiknya ada koneksinya ya, supaya pas kita nanti nulis motivation letter lebih gampang. Karena motivation letter di sini itu, di sini kita bisa daftar 3 program, tapi motivation letter-nya top 1. Jadi short explanation, ada 2 program yang mirip di sini, yaitu Data Science sama Statistical Data Analytics, sama Machine Learning. Perbedaannya gampangnya, kalau misalnya ada yang tertarik daftar program-program ini,
Machine learning ini lebih banyak technical ke computer science-nya. Data science ini hampir mungkin ya 75%, 75% ke computer science, 25% ke statistik. Sementara kalau statistical data analytics dia lebih 50% statistik, 50% computer science. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik, ini perbedaannya singkatnya. Oke. Kemarin saya dapat beasiswa Tampere University Scholarship Tuition Fee Waiver. Nah, untuk tahun ini, seperti yang kayak tadi udah dibilang sama Faiz, sekarang ada Tampere University Scholarship. Ada Finland Scholarship yang dapat tambahan, bukan hanya tuition fee waiver, juga dapat 5.000 euro. Pas tahun aku nggak ada ya, sayangnya ya. Oke, tapi untuk info juga ada tuition fee diskon 50% juga di sini. Nah, untuk informasi selengkapnya kalian bisa lihat di website ini. Karena di sini kita untuk scholarship ini ada ketentuan. Misalnya scholarship ini sebenarnya diberikan pada dasarnya pada tahun pertama. Pas tahun pertama kalian dapat dapat tuition fee waiver, terus tapi nanti akan dievaluasi pas tahun kedua. Pas tahun kedua itu misalnya aku akan coba cek sini, biasanya ada the recipient must earn at least 55 credits during the first academic year, as detailed in the personal study plan. Jadi kalau misalnya kalian harus dapat minimal 55 ECTS supaya tahun depan tetap dapat beasiswanya. Kalau misalnya cuma 50 sampai 54, kita harus bayar 50%. Kalau kurang dari itu harus bayar scholarship-nya 100%. Tapi bisa sih, karena aku lumayan gampang lah, asalkan kalian nggak males-malesan bisa dapat 55 kredit ini. Oke, kembali lagi. Oke, jadi pendaftaran udah dibuka. Bisa kalian lihat di sini. Ditutupnya tanggal 12 Januari, itu kalian harus, application-nya udah harus submit di studiinfo.fi. Dan dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan, ini adalah, jadi kalian pertama butuh legalisir ijazah, transkrip nilai, ada bahasa aslinya, harus ya dengan bahasa Indonesia ya kalau misalnya kalian studi di Indonesia, terus terjemahan ijazah dan transkrip nilai, sertifikat kemahiran bahasa Inggris yang bisa, ini ada linknya untuk apa yang di-accept, tapi kebanyakan sama dengan universitas lainnya ya, IELTS, TOEFL, etc. Terus motivation letter, ada juga CV, dan ini CV-nya formatnya bebas, nggak harus pakai Europass, atau yang nggak harus pakai Europass, biasa aja bisa. Terus ada mungkin kalau tambahan lain tergantung jurusan yang kalian daftar, mungkin misalnya kalau yang art students atau related ke media gitu, misalnya ada portofolio. Nah, itu lengkap-lengkapnya bisa lihat di sini. Oke. Ya, semua detail-detailnya ada di sini. Terus, kalau misalnya kalian belum lulus S1, tetap bisa daftar, tapi harus kasih dokumen yang menyatakan ini, kayak apa program-program apa yang kalian akan, bukan program ya, mata kuliah apa yang akan kalian selesaikan di akhir, terus perkiraan tanggal kelulusan, terus kalau misalnya ada dokumen-dokumen lain. Ini nggak harus ditandatangan, dan dicap universitas. Aku kemarin cuma bikin ketikan doang, udah, terus tanda tangan sendiri, itu aja. Terus ini di pengganti bagian upload degree certificate ya. Oke, lanjutnya, kalau misalnya kalian lulusnya dari Indonesia,
ada dokumen-dokumen yang dan persyaratan yang harus kalian ikuti. Jadi ini bukan tergantung keluarga negaraan kalian, tapi tergantung di mana kalian menyelesaikan in this context S1 kalian. Jadi misalnya kita ke Indonesia, dokumen-dokumen harus dikirim di dalam amplop yang juga distempel sama universitas kalian, misalnya itu. Misalnya lagi kalau kalian ada yang lulusnya dari United Kingdom, maka ada tambahan lainnya. Misalnya ada yang lulus dari Korea, dari Jepang, jadi kalian harus lihat detail-detailnya di sini. Oke. Lanjut lagi. Apa yang harus ditulis di motivation letter? Jadi kalau pas kalian lihat di pendaftaran nanti, motivation letter itu nggak banyak detailnya, tapi kalian harus detail dalam hal harus kayak jeli untuk mencari-cari apa yang harus ada di motivation letter. Tampere University akhirnya ada di sini link tentang apa yang harus ada di motivation letter. Kayak misalnya kenapa kuliah di Tampere University, apa ya study interest yang kamu mau, terus kalau kamu ya kayak yang tadi aku bilang, aku bisa apply 3 program. Aku coba bikin koneksi di antara 3 itu, terus dari antara 3 itu ya semuanya aku explain, aku jelaskan dalam satu motivation letter. Oke, implying more than one, describe your motivation, commitment. Oke, where and what field have you studied prior to applying to Tampere University? Oke, berarti di sini kalian bisa relate juga dari S1 kalian, apa yang kalian pelajari, terus misalnya aku kemarin cyber security, aku nggak banyak data science, tapi aku ada program yang ada salah satu mata kuliah data science yang aku suka. Terus aku bilang, aku bikin project sendiri, aku upload ke GitHub, terus aku ikut kelas ini. Itu kalian bisa cerita di situ. Jadi kadang nggak harus full, misalnya kalian itu sebelumnya studinya statistik atau data science, bisa juga dari program-program lain. Asalkan kalian bisa nunjukin kalau kalian punya motivasi untuk daftar program ini. Bahkan di programku, sebenarnya yang statistical data analysis, ada juga yang background-nya bukan computer science, misalnya background-nya ekonomi atau business administration. Jadi ya banyak kemungkinan yang bisa kalian pilih. Nggak harus dari computer science. Tapi kalau punya pengetahuan tentang computer science itu akan berguna banget sih. Oke. Oh ya, jadi pas kemarin aku nulis motivation letter, salah satu tips yang dari aku ini, kemarin aku cari program apa yang, kenapa aku mau studi Tampere. Aku bilang, aku coba browse tentang Tampere, tentang salah satunya Tampere punya program Tampere Smart City. Aku kayak coba relate. Kenapa aku mau ke Tampere? Oh, karena Tampere punya program ini, terus aku mau kontribusi ke ini, dengan backgroundku study ini. Itu kata aku lumayan menjadi salah satu selling point yang menarik sih. Karena bukan cuma kalian mau berkontribusi ke universitas, kalian juga mau kontribusi ke kotanya sendiri. Oke, tentang scholarship tadi. Jadi ya, shortly kalian akan lihat ke sini kayak, do you wish to apply scholarship? Iya. Jadi kalian bisa pilih dua-duanya, Finland Scholarship and Tampere University Tuition Fee Scholarship. Terus kalian akan perlu nulis satu letter buat motivasi scholarship, 3.500 karakter ya. Terus ya kalian isi dari situ. Ketentuannya bisa nanti kalian lihat di sini, jelajah studi info. In fact, ayo kita coba buka ya. Jadi kita buka studiinfo.fi, terus oke. Bisa kalian membuka Tampere University. Terus master's degree bahasa Inggris.
Coba kita lihat ada, data science, computing science. Application ongoing. Saya coba klik programnya. Aku kemarin harusnya, fill in application form. Terus ada informasi, ada admission criteria juga ya. Dan kalian tinggal isi form ini. Ini dokumen-dokumennya upload di sini semua. Dan jangan lupa di-follow, diikutin juga format-formatnya. Terus, ya ini bagian yang kalian mau apply scholarship. I'm a fee paying students. Terus, ya maulah dua-duanya lah. Masa dapat 5.000 euro kan enak banget. Udah pilih dua-duanya. Terus, kalian cerita kenapa, kalian di sini bisa cerita, ya bagaimana dengan studi ini akan membantu kalian, plan masa depan kalian misalnya. Kalian juga bisa cerita, aku kemarin cerita tentang kayak, aku dulu di ISEC misalnya, kalau ada yang tahu ISEC. Terus aku juga internship di sini, internship di sana. Itu contoh yang bisa kalian taruh di sana. Tapi intinya, kasih alasan kenapa kalian bisa manfaatin pengetahuan yang kalian dapat kalau misalnya kalian belajar di program ini, program yang kalian tuju, ya apa yang bisa kalian amalkan lah ya, biasanya. Dari situ juga aja studi info. Sekarang, nah kalau misalnya kalian ada pertanyaan, selalu reference ke universitas. Tapi kalau bisa, selalu cari informasi terdahulu yang ada di website universitasnya. Karena universitas jawabnya pasti nggak bisa bakal langsung kayak kita chat ya. Jadi kalian perlu cari sendiri. Tetap. Terus dokumennya dikirimkan ke sini. Ada detail-detailnya juga tentang pengiriman dokumennya. Dan juga kan tadi itu admission-nya tutup tanggal 12 Januari. Admission secara elektronik, tapi dokumennya tetap bisa kalian kirim sampai tanggal 26 Januari. Dan admission sekarang aku cuma mau cerita tentang enaknya di sini. Kayak tadi udah dibilang juga sama Faiz, kalau University License ini cuma 2,7 euro. Itu lebih murah dari masak di rumah. Dan juga banyak juga pilihannya, jadi vegetarian, vegan gitu juga ada. Terus akomodasiku selama ini di Tampere. Aku tinggal di akomodasinya TOAS, jadi sama kayak di university kota-kota lain. Kalau di Tampere namanya TOAS. Di sini bisa tinggal selama masa studi ditambah 1 tahun setelah kalian lulus, misalnya kalian cari kerjaan dan lain-lain. Itu sekian dari aku, Kitos, dan aku ya semoga beruntung, good luck untuk application admission-nya dan scholarship admission-nya. Moi. Kitos, Kak Iqbal, and just in the nick of time ya. Sebetulnya sih mau berbincang tapi waktunya sudah hampir habis. Sebaiknya kita lanjut aja ke narasumber berikutnya. Is that okay? Nggak apa-apa kalau ada pertanyaan tanya di Q&A aja ya. Iya, kalau saya ada pertanyaan untuk Kak Iqbal, sebenarnya udah ada beberapa sih sebetulnya di Q&A. Nanti kalau seandainya mau, nanti kita bisa bantu jawab juga mengenai Tampere University juga dengan University Scholarship-nya juga. Last but not least, saya mau introduce narasumber kita yang terakhir untuk hari ini, yaitu Kak Revo Ilmiah Akbar, studi dan yang merupakan awardee dan studi Erasmus Mundus program untuk IT di Abo Academy University. Riwayat pendidikannya S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dan kesibukan saat ini tim proyek, tugas kuliah, dan party-party. Enggak. Apaan? Sering party terus dari kemarin. Kepada Kak Revo, dipersilakan. Oke. Halo semuanya.
Perkenalkan, saya Revo Ilmi Akbar, sekarang akan menjelaskan tentang Erasmus Mundus Scholarship untuk Indonesia. Ini outline untuk hari ini. Pertama akan dijelaskan tentang diri saya sendiri. Revo, presentasinya nggak share. Sorry. Sekarang? Yap. Sudah kelihatan. Yang outline untuk hari ini, pertama akan menjelaskan tentang diri saya, kemudian apa itu Erasmus Mundus, kemudian apa aja benefitnya, kemudian ada contoh program Erasmus Mundus yang sekarang saya sedang jalani, EDIS program, kemudian bagaimana cara pendaftarannya, bagaimana pengalamannya sejauh ini, dan kenapa sih kita harus daftar ke Erasmus Mundus. Ini tentang profil saya. Nama saya Revo Ilmi Akbar, bisa dipanggil Revo. Usianya 23 tahun. Sekarang sedang belajar tentang Data Science dan Software Engineering di OBU Academy. Dan S1-nya di Fasiltas Revo, UI. sorry. Masih di outline ya, di ininya, presentasinya? Enggak. Masih di outline kan ya? Sekarang udah enggak sih. Oh, ya, ini kelihatan di screen-nya masih di outline. Masih outline. Revo. Mungkin mau kita saja yang bantu changing slide. Bentar, ini resume share. Iya. Sekarang gimana? Sekarang udah balik ke PPT-nya, mungkin play from the start. Coba diganti-ganti slide-nya. Coba share desktop aja deh. Sekarang gimana? Ya, ini udah bisa diganti. Oke, ini tentang saya. Namanya Revo Ilmi Akbar, bisa dipanggil Revo, usianya 23 tahun. Sekarang, prior work experience-nya, sebelumnya udah pernah kerja jadi software engineer di automation. Dan ini IELTS-nya. Ini kenapa di-share? Karena banyak banget yang nanya, Kak, IPK segini bisa nggak daftar? Kak, IELTS segini bisa nggak daftar? Sebelumnya tergantung sama requirement programnya ya masing-masing, bisa dicek di tiap program yang kalian inginkan. Sekarang apa itu Erasmus? Nah, ini banyak banget yang nggak tahu soal Erasmus di Indonesia setahu saya, karena saya juga sendiri tahunya dari pameran IHEF. Dan Erasmus itu sebetulnya program exchange yang dibuat oleh Uni Eropa dari tahun 1987. Jadi kalau misalkan ada yang dengar mahasiswa Erasmus, itu biasanya anak S1 yang lagi melakukan exchange di universitas-universitas di Eropa gitu. Dan ya umumnya sih mahasiswa-mahasiswa Eropa ya yang ngelakuin Erasmus. Dan Erasmus Mundus ini cabang dari Erasmus juga, di mana Erasmus Mundus ini program master. Umumnya itu programnya 22 tahun. Dan biasanya itu minimum kalian harus berada di 2 negara berbeda gitu selama 2 tahun tersebut. Dan biasanya lebih bahkan. Jadi umumnya itu setiap 4 bulan kalian harus pindah negara untuk menjalankan program studi kalian, dan kadang kalian bisa milih, kadang juga emang harus dijalanin programnya. Dan ya, ini contoh, ini yang paling pentingnya ya, scholarship benefit-nya. Jadi kebagi 2, ada mahasiswa dari program country dan mahasiswa dari partner country. Untuk mahasiswa program country ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang negara asalnya itu melayani atau menjadi host dari suatu program Erasmus gitu. Dan untungnya Indonesia bukan termasuk program country ya, kita termasuk di partner country. Dan dari partner country ini jadi ada kontribusi untuk partisipasi, jadi biaya universitas, biaya administrasi itu tercakup di sini, 9.000 euro. Dan kita juga akan mendapatkan biaya traveling, itu 3.000 euro untuk Indonesia, karena jarak kita ya 10.000 km ya dari Finland. Dan kita juga akan dapat installation cost ini untuk beli barang-barang ketika kita baru sampai, itu dapat 1.000 euro, dan ada uang bulanan 1.000 euro per bulan. Jadi in total ini kita dapat 49.000, tapi selama 2 tahun, tapi dikurangi oleh 18.000 euro yang ini ya, karena kita nggak dapat akses untuk yang ini.
Jadi totalnya 31.000 euro selama 2 tahun. Jadi lumayan banyak, tapi jangan lupa ditabung. Dan ini ada asuransi di luar biaya-biaya yang tadi. Ya umumnya ini kita dapat real cost ya untuk setiap kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya belum pernah ngebandingin asuransi Eropa lainnya, cuma berbagai sumber mengatakan ini salah satu yang terbaik. Kemudian juga, nah ini contoh dari program EDIS ya, program Erasmus Mundus itu EDIS program. Dan ini kalian bisa lihat peserta-peserta program EDIS itu dari berbagai negara, ada Kazakhstan, Ukraina, Pakistan, Turki, dan negara-negara lainnya. Dan kalian harus tahu juga bahwa Erasmus Mundus EDIS program ini ingin mengambil student dari berbagai negara gitu. Jadi setiap negara itu dapat kuota. Nggak setiap negara juga, setiap daerah gitu. Misalkan untuk Afrika, mereka pengen ngambil minimal 1 orang. Dari Asia Tenggara contohnya 1 orang juga. Dan itu ngebantu banget gitu untuk persaingannya. Kemudian contohnya dari EDIS program ini, EDIS program adalah Erasmus Mundus Joint Master Degree Program on the Engineering of Data Intensive Intelligent Software Systems. Dia tujuannya adalah menjembatani antara data science dan software engineering. Jadi bagaimana caranya mendapatkan bisa menyajikan data science secara lebih efisien dan lebih mumpuni. Dan ini kolaborasi antara Obo Academy, University of Balearic Islands, University of L'Aquila, dan Maladalan University. Dan kolaborasinya itu bisa dilihat di sini. Jadi pada tahun pertama setiap mahasiswa akan menjalani studinya di Obo Academy. Kemudian di tahun kedua kalian bisa memilih 1 di antara 3 universitas yang terdapat di dalam programnya, dan kalian ini akan menjalaninya berdasarkan spesialisasinya. Dan ini beda-beda untuk setiap program. Jadi untuk EDIS program contohnya, jadi 1 tahun di Finlandia dan 1 tahun di universitas pilihannya. Tapi yang seperti yang tadi saya sudah bilang, umumnya itu program-program Erasmus ya setiap 4 bulan kalian akan pindah. Tapi yang bisa saya bilang di sini 2 di antaranya itu adalah EDIS dan Seklo itu tahun pertama di Finland, tahun kedua akan bisa berpindah di Universitas lainnya. Dan ini relatif sih ya, tapi kalau menurut saya lebih baik yang 1 tahun untuk tinggal di negara tersebut gitu, karena waktu untuk adaptasi itu cukup lama gitu. Dan kalau misalkan kalian pindah-pindah setiap 4 bulan itu bisa, ya tergantung orangnya ya, tapi kalau untuk saya pribadi sih itu agak sulit. Jadi bisa sesuai keinginan kalian aja. Dan ini bagaimana cara pendaftarannya? Pertama kalian harus melihat di program katalog untuk Erasmus. Jadi bisa dilihat klik di link berikut ini. Nanti kan slide-nya bisa di-share ya. Jadi kalian bisa akses juga. Dan kemudian kalian bisa pilih programnya berdasarkan filter gitu. Jadi contohnya untuk saya misalkan atau pembicara lainnya yang sama IT juga bisa pilih program field of study-nya itu apa. Bisa di sini contohnya adalah Information Science and IT. Kemudian negaranya pilih negara Finland contohnya, dan ketika diklik search nanti bisa muncul program-programnya ada apa aja. Dan dari sini kita bisa klik linknya, karena kalau di program katalog ini nggak begitu banyak informasi ya. Jadi kalian bisa klik linknya untuk membuka website dari program tersebut. Kemudian kalian bisa lihat informasi-informasi yang terdapat di dalam website tersebut, contohnya seperti scholarship fee, kemudian juga admission requirement dan hal-hal yang diperlukan. Kemudian kalian bisa tinggal langsung apply aja, karena biasanya form untuk apply-nya juga ada di website masing-masing. Dan ini requirement paling umum, nggak jauh beda gitu ya dengan scholarship lainnya. Kalian perlu membuat European CV dan bisa diklik di link berikut ini, itu gampang banget untuk bikinnya. Kemudian juga academic recommendation letters itu biasanya dari dosen. Dan ini sebetulnya nggak begitu susah juga ya untuk minta, karena ini udah rahasia umum kalau untuk recommendation letter itu kalian sendiri yang bikin. Jadi draftnya kalian buat. Jadi itu draft recommendation letter itu isinya tentang kalian memuji diri kalian sendiri. Kemudian kalian bisa share ke dosen, nanti dosennya akan ACC,
biasanya nggak dibaca juga, cuma jadi dosen cuma tanda tangan doang, terus ntar kirim balik ke kalian. Dan kemudian itu bisa kalian kirim ke scholarship yang kalian inginkan. Kemudian ada IELTS certificate, ini minimum 7, tapi bisa dicek lagi. Itu cuma umumnya 7. Kemudian juga active passport, jadi coba dicek lagi pasportnya masih aktif atau enggak, karena waktu terakhir saya juga nggak aktif gitu, jadi harus direaktifkan. Kemudian transkrip dan ijazah, kalian perlu yang original dan yang sudah ditranslate secara legalize ya. Dan certificate of residence, ini umumnya untuk program Erasmus, karena mereka pengen lihat kalau kalian itu benar-benar nggak ada di Eropa gitu. Dan certificate of residence ini kalau waktu saya sendiri itu surat dari kelurahan, kemudian ditranslate pakai penerjemah tersumpah, dan itu udah cukup valid. Dan sejauh ini pengalaman saya dengan diterima di Erasmus ini seakan-akan seperti impian jadi nyata. Karena emang dari dulu pengen banget kuliah di abroad, yang nggak harus di Eropa juga sebenarnya. Cuma untungnya keterima, dan ini benar-benar pengalaman yang berharga banget. Dan waktu di sini terasa lambat banget karena banyak banget yang terjadi dalam waktu 1 hari, dan international networking itu luar biasa ya. Kalian bisa mengetahui orang-orang dari berbagai negara, bukan cuma suku doang. Dan tiap orang itu punya beda-beda sifat dan kultur dan physical appearance tentunya. Dan kenapa kalian harus apply ke Erasmus Mundus? Karena pertama, kalian bisa kabur dari Indonesia. Jadi waktu itu ingat banget, saya waktu apply itu jenuh banget sama pekerjaan dan restriction dari COVID ya. Dan Erasmus Mundus ini jadi jalan keluar untuk itu semua. Jadi waktu itu pas nggak kabur ya, berangkat dari Indonesia itu benar-benar dari kasus Indonesia itu lagi tinggi-tingginya, nggak bisa kemana-mana, benar-benar di rumah doang. Dan pas pindah ke Finlandia itu benar-benar beda jauh ya, semua orang nggak ada yang pakai masker dan bisa ngapain aja gitu. Dan kalian bakal punya teman-teman program yang luar biasa gitu, karena kan kalau Erasmus ini difilter ya berarti teman-teman classmates-nya. Jadi ya kalian tahu di sini semuanya jadi orang-orang yang pintar-pintar, IPK-nya juga jauh-jauh di atas saya. Jadi benar-benar beruntung gitu bisa dapat masuk ke sini, dan kalian punya peluang untuk tinggal di beberapa negara selama 2 tahun. Dan itu tadi kalian bisa pilih negara keduanya. Jadi apa lagi yang kalian tunggu, kalian bisa langsung daftar aja. Sekian dari saya. Terima kasih Revo untuk presentasinya. Kami ada beberapa hal yang kaget seperti benefit scholarship dan kuliah di Finland merupakan escape from Indonesia. Sorry, gue moderator. Jadinya dibanding scholarship yang lain, salah satu yang menarik itu makan joint degree-nya ya, di mana Kak Revo sendiri sekarang kan lagi di Abo Academy, dan nanti tahun depan harus ke salah satu dari 3 universitas tadi ya, kalau nggak yang di Sweden, yang di Spanyol, dan yang di Italia kalau nggak salah kan? Iya, betul. Iya, jadinya sistemnya kayak gimana ya? Apakah nanti Kak Revo akan mendapatkan degree dari dua universitas, atau dan nanti konsepnya kayak gimana ya? Apakah nanti 1 tahun di sini, habis itu tahun kedua di sini, kemudian tahun kedua di tempat lain, habis itu tesisnya balik lagi ke sini, atau bagaimana ya nanti sistemnya? Ya, jadi untuk tahun keduanya atau degree-nya itu tahun pertama cuma course tadi aja selesai. Kemudian tahun keduanya itu berdasarkan spesialisasi. Nah, degree-nya itu bakal didapatkan berdasarkan spesialisasinya juga. Jadi kalau tadi itu ada yang computer vision, ada yang software engineering, dan data science. Itu berdasarkan tahun keduanya gitu. Dan nanti kelulusannya itu bakal dilakuin di universitas keduanya. Dan untuk tesisnya sendiri itu karena itu double degree juga, jadi tetap di universitas kedua, cuma supervisornya nanti jadi ada 2 orang, satu dari universitas asal, satu dari universitas
yang pertama itu tadi, Obo Academy. Jadi tetap nggak terlepas dari universitas pertama juga, gitu. Keren dong, jadi kejar pembimbingnya antar negara ya nanti ya. Iya, nanti harus jalan-jalan lagi, balik lagi ke Turku. Asik. Em, dan juga saya mau, dan sekarang kita udah mulai masuk ini ya, sesi Q&A yang akhir. Jadinya ada yang mau memberikan pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Q&A-nya dan nanti kita akan coba secara live. Em, hingga waktunya berakhir. Oke, jadinya ada pertanyaan dari Matilda ini untuk Kak Revo. Jadinya, apakah beasiswa Erasmus mendukung mahasiswa atau mahasiswa yang bekerja di perusahaan saat ini sambil belajar, serta kalau untuk join degree nanti gambaran gelarnya seperti apa ya? Oke, untuk belajar sambil bekerja itu ada di student agreement bahwa kalian tidak diperbolehkan bekerja full time ya. Tapi kalau misalkan part time itu atau full time tanpa sepengetahuan mereka itu boleh-boleh aja. Cuma kalau misalkan baiknya sih jangan ya, mendingan belajar aja gitu dan spend time dengan teman-teman. Kemudian untuk yang gambaran degree-nya seperti apa ya? Tadi seperti yang sudah ditanya oleh Faiz Ahmad juga, itu tergantung pilihan kalian di tahun kedua. Misalkan untuk yang di Universitas Spanyol itu tentang computer vision, jadi nanti gelarnya itu Master in Data Science and Computer Vision gitu. Jadi ada spesialisasinya spesifik gitu. Saya nggak tahu. Saya ada sih tulisannya di student agreement juga. Itu tergantung pilihan kedua, tapi most likely itu berdasarkan spesialisasinya juga gitu. Jadi setiap negara di tahun kedua itu ada spesialisasinya dan kalian bakal mendapatkan degree berdasarkan spesialisasi tersebut. Oke, terima kasih Kak Revo. Kemudian salah satu yang saya lihat ya dari yang presentasi dari narasumber itu adalah jadinya dari semua tipe beasiswa yang kelihatannya bisa diperoleh saat ini, at least yang di sesi seminar ini, mungkin hanya yang dari LPDP dan Erasmus saja yang mengcover living cost-nya. Apakah benar Kak Faya, Kak Revo? Iya sih, kalau LPDP itu cover semuanya, jadi living cost, terus transport, visa, dan teman-teman sih. Iya, Jadinya ternyata. itu jadi dapat allowance juga ya, atau akan nanti perlu dikasih accounting-nya, jadinya saya men-spend sekian di bulan ini, saya men-spend sekian di bulan ini, atau kayak gimana Oh ya? enggak, kalau dari Erasmus sih dia bukan reimbursement ya, cuma jadi ya udah nanti dikirim sekian euro, kalian bisa spend semau kalian. Cuma kalau yang lain belum tahu ya. Mungkin ada juga scholarship di luar sana yang pakai tipe reimbursement kayak gitu. Kalau LPDP juga sama sih modelnya, buat yang living cost itu dikirim per 3 bulan sekali, jadi kayak dirapel gitu 3 bulan. Gitu duitnya, terserah mau dipakai buat apa, tapi living cost-nya itu udah termasuk buat akomodasi, terus makan, juga transport gitu-gitu sih semuanya. Cuma kalau misalkan kayak buat pendidikannya gitu, misal kayak buat tesis gitu, itu ya ngajuin lagi sendiri ke LPDP buat dana yang terpisah gitu. Maksudnya jangan pakai living cost kamu gitu. Oke, dan ada juga pertanyaan nih mungkin untuk Kak Faiz dan Kak Iqbal nih. Jadinya jika seandainya dapat kalau yang university scholarship, seldom itu akan mendapatkan juga bantuan dari living cost. Dan saya ingat waktu kemarin waktu apply banyak sekali yang bertanya jika seandainya saya mendapatkan scholarship dari universitas, tapi saya juga perlu bantuan untuk living cost-nya. Apakah ada opportunity untuk bekerja, dan juga melihat Kak Faiz itu merupakan tutor untuk programming ya. Jadinya apakah ada kesempatan nanti untuk bekerja part time atau full time di Finland?
Oke, jadi untuk part pertama dulu, jadi emang kalau University Scholarship tidak memberikan living cost stipend gitu ya. Sama tadi yang mulai tahun ini yang tadi ada dari Finnish Ministry of Education Scholarship tadi, jadi saya kira bisa membantu gitu ya. Terus untuk buat kemungkinan part time dan full time, ya sebenarnya sangat terbuka lebar sekali, at least di Aalto gitu ya. Memang kita sebagai warga non-IO ada batasan waktu bekerja 20 jam per minggu untuk waktu semester dan 40 jam per minggu untuk waktu liburan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya diperbolehkan untuk part time dan saya dan rekan-rekan saya juga sebenarnya banyak yang sambil part time juga sih kuliahnya untuk nambah-nambah duit. Mungkin itu dari Aalto, mungkin Kak Iqbal ada yang ditambahin, kalau di Tampere mungkin gimana? Ya, jadi ya sama kayak Faiz bilang, kalau misalnya kita nggak dapet yang nggak dapet living cost, nggak di cover ya living costnya kita dari dompet sendiri. Tapi ya kalau mau nambah-nambah bener sih, banyak temenku yang part time misalnya cleaning itu lumayan loh, dapat 10 euro sejam itu kayak banget. Bahkan kayaknya lebih gajinya yang cleaning lebih tinggi daripada temanku yang guru di sini. Tapi maksimum 25 jam seminggu, itu yang harus diingat. Terus, tapi ada juga sih temanku yang saya part-time software engineer. Aku belum nge-apply karena masih harus banyak belajar untuk semester awal ini, biar bisa nge-keep scholarship-nya. Tapi aku insya Allah ada plan pengen nge-apply sih. Sama ada juga kalau misalnya opportunity lain. Kalau misalnya kalian ada dapat nilai A, dapat 5 ya kalau di sini di salah satu mata kuliah, coba kalian deketin dosennya, cek dia punya project research atau apa gitu enggak. Kayak misalnya kalau misalnya dia punya project research misalnya yang kalian tertarik, kalian email dia, tanyain ada position enggak, ya lumayan bisa dapat tambahan uang saku di pekerjaan yang relate sama bidang kalian, dan fleksibel juga karena universitas ya. Terus kayak akan jadi lebih gampang kalau misalnya nanti kalian mau bikin tesis misalnya, kan udah PDKT sama dosennya dari awal-awal. Oke, ya kurang lebih itu sih yang mau kasih tahu. Tinggal berhemat aja. Ya, bagus banget sih poin Kak Iqbal mengenai research project ya. Izin juga nyoba menjawab, mungkin karena kakak semua dari segi IT, saya juga mencoba jawab dari segi biomedical sciences. Saya juga dari University of Turku, kota yang sama dengan Kak Revo ya. Dan salah satu hal yang terbuka untuk kita bukan hanya untuk pekerja kayak part-time atau full-time di kayak cafe atau di toko atau di apa, tapi jika seandainya kita mau menjadi research associate, jika seandainya kita mau membantu penelitian dosen, ada juga posisi-posisi internship yang berbayar. Malah kalau untuk universitas saya, untuk prodi saya sendiri, yaitu biomedical imaging, kita diwajibkan untuk magang. Ada di transkrip kita internship. Jadi kita diwajibkan untuk magang untuk sekian minggu, dan ada pilihannya kalau seandainya sekian minggu lebih pendek jika seandainya tidak berbayar, tapi akan lebih panjang jika seandainya berbayar, soalnya hitungannya is more of a job kan jadinya. Tapi ada juga beberapa program dari beberapa universitas ya yang mengatasnamakan, oke, kalau seandainya kamu mau intern, kalau tidak berbayar, it's okay. Tapi nanti kami akan memberikan dana kamu sebagai quote-unquote gaji untuk internship position kamu nantinya. Jadinya one of the best ways itu juga untuk internship position. Kalau saya mau mendapatkan dana, and what's more, selain internship position juga untuk mendapatkan dana, kita juga bisa dapat tesis topiknya juga, dan syukur-syukur mungkin nanti bisa langsung dilanjutkan ke PhD jika sana yang mau.
Oke, Ya, ada juga. aku kayak Kak Iqbal. nambahin juga kayak, iya sih itu, kayak salah satu yang dari misalnya kita internship terus, oke nggak dibayar tapi nggak dikasih uang, tapi kemudian dapat uang itu mungkin salah satu contohnya dari program Erasmus Exchange, kalau nggak salah ya, yang kayak kalau nggak salah dapatnya sekitar 700 deh. Jadi kayak kalian internship di negara Eropa lain, tapi nggak dibayar, terus kalian kontak universitas kalian, nanti biasanya prosesnya lumayan gampang sih buat kalian dapat duitnya itu. Ya, ada teman-teman saya yang kayak gitu juga. Ya, juga kalau kalian udah kuliah di sini, sebenarnya kalau misalnya nanti mau exchange juga peluangnya termasuk gede ya, Erasmus Exchange itu. Dan kayaknya ya sebagian besar dapat uang dari Erasmus juga. Jadi ibaratnya ya dapat tambahan living cost. Walaupun misalnya kita nggak dari program Erasmus Mundus Revo. Tapi ya harus kuliahnya di luar Finlandia selama 1 semester sampai 1 tahun. Oke, ngomong-ngomong kelihatannya enak juga ya jika seandainya kita mulai, bagi partisipan-partisipan yang ingin bertanya lebih lanjut bisa juga raise hand dan nanti kita angkat juga untuk kalau mau bertanya secara direct dibandingkan menggunakan Q&A. Bagi partisipan yang mau bertanya silakan raise hand dan nanti saya akan klik allow to talk. Anyway, untuk selanjutnya ada juga sih pertanyaan di Q&A ini mengenai proses visa untuk belajar, kira-kira berapa hari atau bulan, serta visa untuk bekerja setelah lulus bagaimana. Mungkin saya bisa lemparkan ke narasumber sekalian. Jadi waktu proses visanya itu bagaimana ya kemarin itu? Apalagi terutama untuk yang Erasmus dan LPDP, soalnya karena ada kayak semacam stipend atau kayak gitu, bagaimana ya kita bisa membicarakannya nanti ke Embassy of Finland? Kalau dari saya dulu ya, waktu itu masih ingat zaman COVID ya. Terus dia cuma buka 2 hari seminggu. Jadi ya udah datang aja pada waktu yang dibukanya. Kemudian berapa lama di accept-nya karena semua dokumen lengkap itu 6 jam. Jadi 6 jam langsung dikirim, udah di accept. Cuma dikirim dari Finland ke Indonesia lama banget, jadi 2 minggu. Jadi untuk di accept-nya itu 1 hari, tapi untuk pengambilannya perlu nunggu untuk sampai 2 minggu. Dan ini dia residence permit ya, istilahnya bukan visa kalau dari kita. Dan residence permit-nya itu berlaku selama 2 tahun. Itu bisa dipakai sebagai visa juga untuk selama itu masih di Schengen area. Kemudian kalian juga bisa extend selama 1 tahun untuk mencari kerja di daerah Eropa. Gitu. Oke, kalau dari LPDP itu, jadi kan kalau untuk kita daftar visa atau ya residence permit ya, itu kan kita perlu nunjukin kalau misalkan siapa yang bakal bayarin kita di sana gitu. Dan kalau misalkan kita dapat beasiswa LPDP, berarti kita butuh minta surat letter of scholarship-nya dulu dari LPDP gitu. Terus biasanya suratnya itu makan waktu 10 hari sih dari LPDP-nya itu. Terus baru daftar via website-nya Finland Embassy gitu. Terus itu kalau aku kayak kemarin sekitar ya 1 hari juga sih dari setelah upload dokumen itu kan kayak sama kayak Revo tadi bilang, pas COVID dia cuma buka 2 hari, jadi harus kita mesti kirim email appointment gitu untuk ketemu sama Finland Embassy-nya gitu buat nunjukin dokumen kita gitu-gitu. Ntar kalau udah dapat harinya sama sih bakalan sehari buat di accept-nya, terus biasanya pas ketemu juga bayar kan. Tapi karena kalau LPDP itu kalau menurut aku kalau nungguin dana, jadi bisa ada 2 cara gitu kalau untuk LPDP buat dana visa ini. Bisa kamu minta dulu, baru kamu apply visanya,
atau kamu pakai duit kamu dulu terus nanti di-reimburse sama LPDP-nya gitu. Jadi terus kalau menurut aku nungguin dari LPDP turun dulu itu agak lama. Jadi mending bayar sendiri dulu. Terus nanti kalau misalkan visanya udah jadi, kan kita punya bukti visanya, terus punya bondnya juga. Jadi tinggal minta reimburse gitu sih. Biasanya jadi total dari pertama kali minta surat dan sampai kartunya itu nyampe di aku sekitar 1,5 bulan sih. Oke, kita masih ada beberapa menit lagi sih. Mungkin kita bagi orang-orang yang tidak datang ke sesi sebelumnya, kan kita ngomongin mengenai bagaimana kuliah di Finlandia, what's good and what's not. Mungkin bisa juga dilanjutkan dengan kakak-kakak sekalian. Jadinya akan ada kesan dan pesan kepada partisipan sekalian yang ingin melanjutkan pendidikannya di Finlandia, dan juga apakah ada mungkin cerita-cerita atau tiba-tiba kaget mataharinya nggak terik, atau kedinginan mungkin, atau kenapa makanan sekitar 10 kali lipat di sini. Mungkin ada kesan dan pesan? Mungkin mulai dari Kak Faiz deh. Oke. Well, pesan ya. I guess mungkin pertama dari yang sisi studinya dulu ya. Saya kesini untuk belajar ya. So I think Finland really live up to the name of being one of the best country with the best education system in the world. Kurikulum yang ditawarkan, proses belajar mengajarnya memang sangat baik sekali gitu ya. Even like exceed my expectation. So that's one thing that I know. Untuk ya lifestyle-nya dan kehidupan sehari-hari, I think Finland mungkin di Helsinki secara umum ya. Saya dulu sebelum saya ke sini saya di Jakarta gitu, yang bustling megapolitan yang penduduknya jutaan manusia, terus ke Helsinki yang jauh lebih chill dan lebih clean dan lain sebagainya gitu. Pertama agak shock gitu ya. Saya kira Helsinki jauh lebih ramai dari ini gitu. Cuma I think over time it grew on me gitu. Di sini negaranya secara umum saya bilang cukup aman dan nyaman untuk tinggal gitu sih. Ya walaupun kadang sangat dingin dan juga sangat gelap dan tidak ketemu matahari selama beberapa hari beruntun gitu ya. But overall it's a nice experience. Gitu. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan? Aku bisa sih nambahin. Bebas. Kakak dulu nggak apa? Oh ya udah. Duluan nggak apa. Sebenarnya nggak kakak juga sih. Aku kayaknya paling muda nggak sih di sini? Nggak juga ya. Emang umur kakak berapa? 22. Oh shoot. Mudaan Faiz kayaknya Kak. Prodigy. Oh oke. Betul. Kalau aku di sini, oke. Yang menurut aku nggak tahu ya kalau kalian ada yang hobi belajar bahasa Finland itu termasuk bahasa yang unik untuk dipelajari. Orang Finnish itu bisa bahasa Inggris kebanyakan, tapi kalau misalnya kita kuliah di satu negara kayak ini, coba manfaatin opportunity-nya, misalnya juga untuk belajar bahasa. Dan misalnya dari kampus, aku sampai sekarang ngambilnya dari kampus sih. Dan iya, maksudnya ini nggak segampang misalnya bahasa Perancis atau bahasa Jerman, even though mereka juga nggak gampang juga, tapi enjoy aja. Karena oke, itu akan membantu kalau misalnya kalian habis itu mau stay di Finland misalnya, itu akan lumayan membantu juga buat meleverage nilai-nilai apa sih bahasa istilahnya, lebih bervalue gitu sih. Terus sisanya apa ya, makan gue bisa masak di sini, kemampuan masak meningkat jauh di sini. Jadi ya
ya belajar masak aja sebelum datang ke sini, karena kalau misalnya cuma rely sama beli-beli di luar duitnya nggak bakal mampu, kecuali emang beasiswa kalian ya sangat bagus. Dan udah itu aja sih, sisanya nanti ya rasain sendiri aja. Mungkin Kak Faya, Kak Revo, atau Kak Halisnya mau nambah? Kalau tadi aku itu mau nambahinnya tentang sistem belajar di Finland sih. Jadi kalau menurut aku yang paling aku suka dari Finland itu dia ngebebasin kita apapun yang mau kita pelajarin gitu. Jadi kalau misalkan contohnya dari universitas aku sendiri, aku itu kan computer science ya. Terus syaratnya itu cuma untuk study track, aku di study track algoritma. Terus syaratnya itu cuma ngambil 3 mata kuliah dari study track yang dipilih, which means study track algoritma ini. Terus jadi tuh sisa SKS-nya itu bebas gitu, mau ngambil dari mana aja, mau ngambil study track lain, mau ngambil dari univ lain, atau mau ngambil dari jurusan lain gitu. Jadi menurutku enak banget sih freedom of study-nya gitu. Kita benar-benar bisa belajar apapun yang kita mau gitu. Itu sih. Kalau buat hidup di sini ya agak lumayan sih menurutku makanannya gitu-gitunya ya. Jadi ya kalau kamu makan di luar tuh jangan sering-sering dihitung lah ngabis berapa euro, terus itu berapa rupiah gitu ya. Agak sakit sebenarnya, gede banget soalnya gitu. Jadi kalau mahasiswa di sini mostly masak sendiri sih daripada beli di luar. Kalau dari saya sih, ya banyak minusnya sih sebenarnya, dingin gitu ya, terus juga mahal-mahal. Tapi but I love it here gitu. Jadi itu uniknya. Susah juga sih dijelasinnya kenapa lebih enak di sini gitu ya. Cuma mungkin karena salah satunya ya population density-nya jauh gitu bedanya di Indonesia sama di sini. Kalian nggak bisa dengar orang mukul-mukul baskom depan ke rumah kalian gitu kan. Terus juga nggak ada yang nggak bisa ngedengerin tetangga teriak-teriak di sebelah gitu. Cuma ya sejauh ini enjoy banget sih di Finlandia. Mungkin Kak Halisya ada yang mau ditambahkan juga? Halo semua, saya mau nambahkan tentang studi culture di sini sih. Kalau untuk jurusan saya ya, saya represent industrial engineering management karena di sini kan semua pada IT and science. So untuk dalam jurusan manajemen kita tuh diekspos dengan proyek dosen. Jadi di setahun pertama kita diekspos dengan proyek dan kita mendapatkan insight apa yang dilakukan oleh in companies, what to expect gitu, dan sistem kerjanya tuh kayak gimana, what managers expect begitu, dan juga ditambah juga dengan other assignments gitu. Jadi benar-benar kita tuh dilatih untuk time management yang bagus dan juga disiplin untuk mengejarkan semua tugas dengan baik gitu. Dan recommendation dari dosen itu sangat penting untuk mendapatkan ya misalkan mau lanjut kerja setelah lulus dari S2-nya, recommendations from dosen itu sangat penting, sangat yang dikejar oleh at least dari mahasiswa-mahasiswa di jurusan aku. Kalau dari saya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih narasumber-narasumber yang telah datang pada hari ini. Kami sangat mengapresiasi waktu kakak-kakak sekalian untuk memberikan insight mengenai proses beasiswa dan juga proses perkuliahan dan ya sekaligus juga kenalan dengan mahasiswa-mahasiswa prospektif yang akan bisa datang di Finland tahun depan. Aplikasinya kan memang sudah ada beberapa yang udah mulai ya, ada beberapa yang udah mulai application-nya, and we hope to see you guys here dan mengenjoy masa dingin
masa dingin dan masa matahari yang terbitnya telat atau matahari yang terbenamnya nggak pernah. Ya, Wimin lah nanti. Mungkin sebelum kita mengakhirinya, kita berfoto dulu sama-sama. Bagi para narasumber, bagi para host, bisa dinyalakan dulu kameranya dan kita berfoto, ya. Siapa nih yang akan foto? Aku boleh. Oke, sip, Kak Udah ya, Bima. hitung ya. 1, 2, 3. Oke, cheese semua. Udah sih. Oke. Thank you. Oke. Untuk seminar minggu depan berikutnya mengenai aplikasi di S3, nanti poster dan linknya itu juga akan sama dan posternya juga akan menyusul. Bagi PPT narasumber hari ini, nanti kami akan membuatnya available melalui Instagram kita, serta juga rekaman video sesi hari ini kami akan sediakan juga di YouTube kami. Oke, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Izin pamit untuk makan siang. Oke. Moi moi. Bye. Moi moi. Moi. Thank you. Thank you. Thank you.